Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Rahmadani dengan NIM 20231008 dari Prodi Pendidikan IPA, kelas IPA B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan uji statistik, yaitu penggunaan uji T atau t-test, dengan menggunakan Microsoft Excel, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Rani Oktavia MPD. Nah, sebelum masuk ke uji coba menggunakan Microsoft Excel, saya akan menjelaskan sedikit tentang uji T ini. Nah, uji T ini merupakan jenis pengujian statistika yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil dari perhitungan data statistika. Nah, uji T ini digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, bagaimana dasar pengambilan keputusan pada uji coba T ini? Nah, ada pun dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama, jika nilai T hitung kecil dari nilai T tabel, maka H0-nya diterima. Kemudian, jika nilai T hitungnya lebih besar dari nilai T tabel, maka H0 ditolak. Nah, contoh kasus yang saya ambil pada presentasi kali ini adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara hasil belajar sebelum dan sesudah diberi motivasi. Hipotesis yang diberikan, H0, tidak terdapat perbedaan antara hasil belajar sebelum diberi motivasi dan sesudah diberi motivasi. Dan HA-nya, terdapat perbedaan antara hasil belajar sebelum diberi motivasi dan sesudah diberi motivasi. Nah, bagaimana penyelesaian dari data statistika ini? Kita akan pergi ke Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terpampang data dari kasus yang saya berikan tadi. Datanya sebanyak 22 dengan data sebelum motivasi dan sesudah motivasi. Nah, untuk melakukan uji cobanya, langkah pertama kita harus memunculkan data analisis pada Microsoft Excel terlebih dahulu. Untuk memunculkannya, kita pergi ke menu File, kemudian pilih Option. Nah, pada option ini kita pilih Add-ins, kemudian Go. Nah, di sini ada terchecklist analisis toolpath, kemudian kita okekan. Nah, untuk mengetahui apakah data analisis tadi sudah muncul atau belum, kita pergi ke menu data, kemudian kita lihat pada pojok kanan ini. Di sini sudah terpampang ada data analisis yang sudah muncul. Nah, bagaimana mengolah data dari kasus yang telah diberikan tadi? Maka kita pergi ke data analisis. Kemudian di sini kita pilih yang detail pirate to sample formats. Kemudian oke. Nah, kita akan menginputkan data variabel 1 dan variabel 2-nya. Variabel 1 kita klik dari sebelum motivasi ini sampai dengan tabel 20. Kemudian variabel 2-nya sesudah motivasi sampai dengan tabel 20 juga. Kemudian karena kita tadi mengklik dari kata-kata sebelum dan sesudah, maka pada bagian labels ini kita checklist dan alfanya yaitu 0,05, kemudian oke. Nah, inilah hasil dari perhitungan data statistik yang sudah kita olah menggunakan data analisis tadi. Di sini kita bisa melihat ada rata-rata, variansi, observasi, yaitu jumlah datanya berjumlah 20, dan kemudian data statistik. Nah, karena ini belum berurutan angka desimalnya, maka kita harus atur terlebih dahulu, yaitu angka desimalnya itu 0,77 desimal atau 7 angka di belakang koma. Kita blok, kemudian klik kanan, kita pilih format cell, kemudian number. Di sini tadi ada 7 desimal, kita pergi ke 7 atau 8.
Nah, di sini kita okekan. Nah, inilah hasil dari data analisis yang telah kita cari tadi. Nah, bagaimana mengambil keputusan pengujian data uji T tersebut? Yaitu kita melihat nilai signifikasi nilai dari tutelnya. Yaitu tadi nilai signifikasinya 0,05. Di sini kita dapat melihat pada nilai tutel. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa nilai totalnya 0,00000161. Berarti dapat disimpulkan bahwa nilai total sebelum motivasi ini lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Maka dapat diambil keputusan terdapat perbedaan antara sebelum diberi motivasi dan sesudah diberi motivasi. Dari data tadi dapat kita simpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Nah, mungkin itulah pengujian data menggunakan uji T atau fit test dari saya. Semoga bermanfaat. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.